Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya takkan pernah bisa terukur, agar kita bahagia di dunia sampai alam kubur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia paling mulia, yaitu Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, it's the best man leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah merubah pola pikir manusia dari pola pikir yang tidak baik menuju pola pikir yang baik. Sebagai kata penghormatan kami yang terhormat, Dewan Hakim dan Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang terhormat Bapak Kepala Desa 9, yang terhormat Bapak Imam C Desa 9, dan yang kami hormati seluruh Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di seluruh belahan bumi. Tak terkecuali Indonesia, ia bagaikan pisau bermata dua, bisa memberi nilai positif dan negatif, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media membentukkan karakter terpuji atau al-akhlaqul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau al-akhlaqul ma'mumah. Khususnya bagi generasi milenial, berita tentang seks bebas dan kematian di kalangan generasi muda hampir setiap harinya memenuhi media sosial. Baru-baru ini dunia pendidikan dikagetkan dengan ulah seorang pelajar SMA di Jawa Tengah menikam gurunya yang seharusnya dihormati. Kita menjadi prihatin melihat karakter generasi muda kita yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Pengaruh Teknologi Terhadap Generasi Muda. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam surah Sad ayat 29 sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر
تذكر أولو الألباب. Yang artinya Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakhlak sehat mendapatkan pelajaran. hadirin, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin Asyuti dalam Tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata lihat tabaru pada ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga kita peroleh. Lalu kita jadikan pegangan, itulah generasi ulul albab. Generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin rahimakumullah. Pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap gaya hidup seseorang, lebih-lebih generasi muda. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menghentikan laju internet bumi. Maka sebagai konsekuensinya kita harus membangun pondasi keimanan dan filter yang kuat untuk bisa menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin, seberapa kuatnya angin kencang takkan dapat menumpangkan pohon yang memiliki akar menghunjung ke bumi. Sayyidina bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, angin yang kencang bukanlah untuk menggoyangkan pohonnya, melainkan untuk menguji kekuatan akarnya. Hadirin, di sini kita kaya dengan para bakar berpendidikan tinggi dalam disiplin ilmu, lulusan dalam maupun lulusan luar negeri, bahkan bergelar profesor. Tapi sayang di antara mereka masih ada yang tak berkarakter. Mereka menggunakan kepintarannya untuk memproduksi berita bohong serta memprovokasi dan adu domba. Bahkan orang yang selama ini kita kagumi keilmuannya berteriak lantang melarang korupsi, ternyata tertangkap KPK karena kasus korupsi. Berorasi, berjuang atas nama rakyat, ujung-ujungnya merampas hak rakyat. Hadirin, mari kita belajar dari sejarah Cina. Siapa yang tidak kenal dengan tembok Cina, salah satu siklus keajaiban dunia yang sampai saat ini berdiri kokoh melewati banyak generasi zaman. Ketika Cina zaman kuno ingin hidup dalam kondisi yang aman, mereka membangun tembok Cinanya yang besar. Memang tembok itu sangatlah kokoh, sehingga dalam beberapa kali perang, tembok itu tak dapat ditembus musuh. Hadirin, sekian ratus tahun kemudian, tembok itu berhasil ditembus musuh dengan cara menyogok penjaga tembok Cinanya. Cina di zaman itu disibukkan dengan pembangunan temboknya, tapi mereka lupa membangun karakter manusia. Lantas timbullah pertanyaan hadirin, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi dari perusak masa depan bangsa? Sekali lagi, marilah kita dengarkan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi
uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik imannya ialah orang yang terbaik akhlaknya. Dari uraian tersebut dapatlah kita petik kesimpulan pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. Dan yang kedua, untuk membentuk karakter tersebut tidak ada pilihan lain selain Al-Quran dan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup sekian syarahan Al-Quran kami pada kesempatan kali ini. Jika ada kejanggalan dan kesalahan, kiranya diri pribadi kami dapat diberi maaf. Bunga melati mekar di taman, harumnya dan menawan. Jika ingin mendidik generasi yang berkarakter dan beriman, maka Al-Quran harus jadi pedoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.